itu aja. Nggak harus terapi sama teman saya juga, enggak, kita enggak mewajibkan Kan itu harus enggak. Allah ada rezeki. Cuma nggak enak aja kan saya jadi Bude katanya jadi kepikiran kata Pak Eko. Atau teman Wawan gitu ya. Jadi itu diagnosa teman saya karena dari ini itu ginjalnya lemah. Tuh aja saraf ginjalnya lemah. Jadi makanya kakinya bengkak. Tuh. Nah, kalau minum obat yang biasa ibu minum dari dokter udah kempes, ya udah nggak apa-apa, kembali itu rutinin aja apa kata dokternya, diikutin lah. Itu. Nah kalau masih bengkak kan dicari penyebabnya, gitu. Kalau udah kempes, alhamdulillah, tinggal ikutin aja. Dan itu katanya lonjor di kakinya di atas bantal. Jangan jalan-jalan, lonjor. Sebenarnya kalau versi teman saya ya, ketika kita mengalami seperti yang Bude alami nih, bengkak itu, kalau kita belonjorin kaki ke tembok sebenarnya tidak baik. Kalau versi teman saya, iya bantal kayak pokoknya lebih tinggi dari jantung lah. Itu nanti kotoran yang cairan kotor itu nanti ke paru-paru Bude, ke jantung. Itu kan mengandung virus dan bakteri. Biasa cirinya gatel, celekit gitu. Itu virus dan bakteri, iya. Itu kata teman saya ya, nggak tahu kalau dokter ya. Ini teman saya. Malah kalau sudah begitu kakinya dinaikin ke tembok agak tinggi daripada jantung kita, dari badan kita, kepala gitu ya, itu nanti akan turun ke semua organ yang ada di sini, malah lebih berbahaya, bahkan sampai kepala. Iya. Itu versi teman saya, tukang terapi. Gitu. Sebenarnya kalau menurut dia, waduh nggak bagus saran seperti itu. Ya namanya kita juga kan orang sakit ya, nanyanya ke dokter kan, rumah sakit gitu. Iya. Udah nggak usah dipikirin Bude, tuh udah ikutin dokter aja. Tuh, dan nggak harus ke teman saya juga, enggak, sebenarnya nggak harus. Sebenarnya kalau dokter kan BPJS. Betul saya paham, iya paham Bude. Gitu. Betul, kalau misalnya kalau teman saya sih kalau yang mau nyoba ya minimal 3 bulan dirasakan, emang kalau nggak ada perubahan ya sudah stop, maksudnya jangan lagi itu. Cuma harus full herbal aja dan terapi, jadi nggak dicampur sama obat dari dokter untuk melihat perkembangannya. Kalau digabung, kita bingung nih reaksi ini tuh dari reaksi obat apa nih, apa herbal, apa obat yang di badan kita diterima nih. Iya, agak susah ngebacanya nih karena minuman herbal minumnya doang aja bagusnya ya. Kalau misalnya obat dari dokter ya dari dokter aja bagusnya. Kalau digabung, ntar ngebacanya bingung nih, mana sih obat yang diterima tubuh kita nih, reaksinya kita rasa enak gitu. Nah ini kan udah bereaksi nih udah kempes kan kakinya, berarti di tubuh diterima. Iyalah, karena ada perubahan, itu yang disebut perubahan dari bengkak jadi kempes kan. Nah, berarti udah benar, udah cocok. Iya apa-apa. Ya, teman saya gitu bilang, ya nggak harus ke gua, terapi mah siapa aja. saya mah belum sempat terapi. Ya maksudnya mau di dokter aja juga nggak apa-apa gitu, kan tergantung yang sakit dia mau berobatnya kemana gitu, kita nggak boleh maksa gitu. Enggak. Hah? Nyobain. Apa? Oh enggak Nyobain. gitu ya. Suruhnya ke saraf. Ya kan di BPJS masuk ya. Ya udah ikutin aja apa kata dokter Bude. Saraf dokter saraf. Dokter syaraf ya, bagian syaraf ya. Ya apa-apa. Jadi ginjal mah belum kena, cuman lemah sarafnya aja. Itu yang sebab bengkak itu ya. Sama kan sama dokter. Ya udah, berarti intinya apa kata dokter sama teman saya sama kan? Nah, ya udah. Jadi
bukan nakutin bude kena ginjal, enggak, itu nanti itu mah lama. Tapi masih minum obat, masih sembuh, berarti masih menerima ya tubuh. Iya, bereaksi lah gitu. Jadi kalau versi teman saya sih memang untuk mengurangi obat-obatan, sarannya ke herbal. Kalau versi teman saya, tapi kalau dari bude sendiri lebih senangnya ke sana atau lebih percaya ke sana nggak apa-apa, nggak harus ke teman saya, maksudnya gitu. nggak harus, nggak apa-apa. Ada rezeki kapan-kapan sih, kayaknya rezekinya belum terlihat. Soalnya gini, kalau terapi dan herbal itu prosesnya lama bude, sangat lama. Jadi butuh kesabaran, butuh biaya juga yang cukup banyak. Karena cash kita nggak ditanggung BPJS bude, gitu. Baik dari herbalnya, terapinya. Jadi nggak harus, hanya menyampaikan pesan bahwa hanya lemah saja, ginjalnya masih bisa berfungsi, hanya lemah saraf-saraf di ginjalnya saja, makanya jadi kakinya bengkak. Jadi yang harusnya kebuang lewat air seni itu jadi ada di kaki bude, itu jadi bengkak. Misalnya gini, bude bengkak lagi nih, kalau bude tekan dia nggak nongol lagi, ini kayak gini ya, tuh dia tekan gini, misalnya dia ada bekas tekanannya nih, nah itu berarti nggak balik lagi normal lah, itu berarti itu air cairan. Beri-beri. Iya mirip, itu isinya cairan semua berarti. Ntar kalau bude bengkak lagi nih, ntar bude tekan aja agak lama, terus bude lepas, itu bekas, iya balik lagi normal kan nih posisi kulit kita nih kita tekan nih. Kalau enggak berarti itu cairan. Jadi intinya ada masalah lah, gitu. Terngeceknya ya gitu ya. Itu harus segera lapor ke dokter. Gitu. Alhamdulillah sih Kencing mulu. Itu kan kebuang. Iya. Kayak saya pernah juga waktu itu sakit infeksi di sini. Ini bengkak udah. Infeksi. Saya waktu itu belum berobat sama teman saya. Jadi berobatnya ke klinik. Sama dokter klinik itu dikasih obat buat ngebuang nanah di sini. Itu nanah jadinya, Bro. Jadi kencing terus nanti tuh. Jadi ngobatin ini, yang udah diobatin ini kebuangnya lewat air seni, kempes. Jadi untuk ngebuang kotoran dalam tubuh itu kan kita BAB, buang air kecil, air seni, urin. Mau kemana? Apa sih kamu tadi? Taruh kopi. Itu di luar, ini dikeluarin lagi gimana sih? Mau dimasukin. Jadi lewat pembuangan itu toksin gitu, BAB, BAK, buang air kecil, terus keringat, pembuangan itu, buang, ya keringat juga, buang, macam-macam lah banyak, tergantung. Iya itu bagus, ya rajin jemur lah bude. Jemur aja deh, Itu ngebuang kotoran-kotoran di badan. Radikal bebas. Ya, nah itulah mungkin. Jadi itu jangan khawatir lagi ya bude ya. Udah tenang ya. Iya, saya disuruh teman saya juga bilang, aduh kasihan kalau jadi kepikiran. Justru pikiran itu yang harus dijaga, salah satunya itu yang bikin penyakit cepat datang. Bude mikirin ginjal ntar kena. Iya. Jadi yang kita takutkan itu biasanya yang akan terjadi. Iya. Yang bikin kita pikiran terus tuh. Jadi di los lepas ya. Udah ya, maafin ya. Itu mah prediksi teman saya gitu. Saya juga minta maaf nih nggak jadi. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa.
nggak harus kok, kata teman saya nggak harus. Yang penting mah sembuh, udah sehat lagi, badannya enak lagi, udah mau diobat di mana aja. Iya, nggak harus di gua, bahasa kita, kata teman saya mah. Karena kan itu pilihan seseorang, mau berobat di mana, mau minum obat apa, percayanya ke siapa gitu. Itu hak pribadi masing-masing, kita nggak bisa dan nggak boleh maksa gitu, nggak boleh memaksa, itu nggak boleh. Kalau ngasih tahu boleh, iya, menginformasikan boleh, maksa jangan. Gitu. Jadi terusin aja, terus jangan terlalu dipikirin. Yang mungkin Raffi salah informasi, saya juga salah informasinya, mohon maaf. Tuh, jadi Bude kan jadi kepikiran ginjal, kata teman Mas Wawan kenal. Enggak, sekarang sih enggak. Jadi lemah aja, tinggal ikutin dokter aja gimana langkah-langkahnya. Kalau ibu merasa enakan, ada perubahan, itu terusin. Intinya begitu doang, Bude. Kalau nggak ada perubahan baru gitu. Obatnya biasanya sih nambah kalau sakit gitu mah. Kayak mas saya bilang, contohnya ya mohon maaf gitu ya, bukannya saya ini yang udah ngalamin itu, yang saya cerita ke Raffi itu bos saya gitu, ngalamin seperti itu. Kekeh dia bilang ginjal nggak apa-apa. Dokter nggak ngomong gitu kan, dia itu sakitnya waktu saya itu ke dia ngobrol 2-3 tahun yang lalu itu sumbatan pembuluh darah di otak. Tuh, bos saya Pak Beng Beng. Tuh, pada saat itu pun saya menawarkan untuk terapi gitu kan, setelah itu. Tapi Pak Bembengnya nggak mau. Tuh, saya di rumah sakit aja lah. Gitu. Nah pada saat itu kan ada hasil labnya nih. Nah, kalau dilihat dari labnya ini harusnya sudah cuci darah beliau. Menurut teman saya nih, kalau nggak cuci darah nanti stroke 2-3 tahun yang lalu dari hasil labnya. Sedangkan dokternya dia bilang ginjal nggak masalah. Nah ini dia terusin aja lah di rumah sakit kan. Nah itu berjalan setahun kemudian sakit tremor. Apa Riz? Kemarin Riz, Pak Bambang Riz. Yang tremor apa namanya? Tuh. Bukan, apa sih? Alzheimer apa sih? Lupa ya. Ada sama Wawan jadi kayak kakak beradik. Mirip ya? Oh. Saya beda bapak aja nih. Sama ya. Jadi tremor tuh Pak Bambang tuh ini. Setahun kemudian tuh. Jadi ngikutin terapi di rumah sakit terus obat. Itu obatnya udah 7 macam, Bude. Punya obat ya. Iya. Pertama waktu dia sumbatan di otak itu obatnya 5 macam. Kemudian kan sakit setahun kemudian tremor. Itu 7 tuh. Apa sih namanya? Yang tremor gitu. Aduh lupa lagi. Tambah lagi. Nah setelah setahun kemudian beliau itu didiagnosa gagal ginjal. Obatnya 9 macam, Bude. Posisi gagal ginjal, cuci darah Senin sama Kamis, seminggu 2 kali. Minumnya harus tidak lebih dari 600 ml sehari karena ginjalnya udah rusak. Segitu. Itu prediksi teman saya 2 tahun yang lalu terjadi 3 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Itu dari hasil labnya dia baca sama obat-obatan yang diminum. Jadi bukan nyumpahin, prediksi teman saya tuh sebelum itu terjadi. Ini akan kalau nggak cuci darah, kalau diterusin nih berobat begitu nih, minum obat itu akan cuci darah atau stroke. 2 kemungkinannya. Akhirnya yang terjadi apa? Cuci darah. Terus di dalam saya nggak kerja umum kan? Ya
susah deh. Lalu minum cuma segini sehari. Obatnya 9 macam. Yang diminum pilnya. Dari awal sakitnya apa? Sumbatan di otak. Terus apa tuh? Tremor itu. Nah, habis tahun ketiganya, tahun yang 2026 ini, apa 2026 inilah, apa 2025 akhir, cuci darah. Didiagnosa ginjalnya kalau salah. Kayak banyakan obat. Temen saya kan udah ngasih tahu 2 tahun yang lalu kalau diterusin ini akan cuci darah atau stroke. Nggak nyumpahin, tapi sudah membaca. Ini kalau diterusin obatnya berapa macam? 5. Wah, ini mah nggak tahu kapan, tapi ini akan cuci darah atau stroke. Tiap hari 5 ya. Yang tahun keduanya kan itu yang tremor. Nah, tahun ketiga akhirnya didiagnosa cuci darah, ginjal bermasalah, ginjal. Malah obatnya sama dokter ditambahin lagi kan 9 macam. Dari awalnya 5 jadi 7 jadi 9. Memang Papa Bang tuh pakai BPJS, cuma yang berbayar, maksudnya sebulan sekali bayar gitu. Tapi kan capek udah, harus ada yang nganterin. Terus kalau ada obat yang dibeli di luar BPJS, dan itu juga nggak ada jaminan sembuh, ya terus aja cuci darah. Karena apa? Sudah rusak ginjalnya, sudah bermasalah. Maksudnya, nah kalau teman saya metodenya herbal supaya ginjalnya nggak bermasalah. Itu yang obat yang itu tuh di stop. Gitu. Kalau teman saya nih, karena apa? Kalau sudah rusak akan sulit, Bude. Lama, susah dan biayanya besar. Gitu, dan kepastian sembuhnya juga kecil. Karena apa? Sudah rusak. Biasanya kalau sudah rusak itu akan komplikasi kemana-mana. Begitu. Ya. Umurnya juga nggak lama. Ya, gitu. Banyak terasa lagi. Ya, jadi bukan nakutin, enggak nyumpain juga, enggak. Ini hanya berdasarkan riwayat yang sudah pernah terjadi dari pasien-pasien teman saya gitu, larinya ke sana itu deh. Jadi enggak ya kalau sekarang mah enggak gitu, intinya mah Bude mah udah ikutin aja dokter. Pantangannya jangan dilanggar, intinya mah jangan dilanggar. Kayak asin ya udah kurangin, gula apalagi gitu kan, tepung, terus minuman-minuman yang berperasa, berpengawet itu juga harus dikurangi atau nggak usah, jangan sekali lah, jangan dah. Kalau susu beruang sama kalau bisa jangan dah, stop aja. Soalnya apa? Itu kan berbulan-bulan pokoknya yang ada tulisan expired sekian, nah itu udah pengawet udah, walaupun sedikit ya atau aman, tapi kalau kita konsumsinya sering rutin itu berapa banyak ya. Ada susu beruang, susu steril tuh tulisan susu steril. Tapi kan kebanyakan expirednya semua minuman kemasan ada expirednya. Iya, itu kan ada pengawetnya Pak De. Hanya saja itu yang diizinkan oleh standar makanan. Kalau itu kan 1 botol. Kalau sehari 1 365 botol setahun. Cuma minuman istilah Iya. obat juga ada expirednya. Berarti kan expired Iya, sama. Dulu kan Pak De kan juga di Kimia Iya. Farma kan dulu. Mau obat ada expirednya, ada luarsanya. Ada pengawetnya tapi yang diizinkan gitu, yang batas boleh dikonsumsi lah gitu. Kalau larutan ikut air putih larutan itu bagus banget. Air putih larutan ya kalau nggak ada masalah sih boleh-boleh aja. Karena apa gini, jadi fungsi ginjal itu kan dia menyaring semuanya boleh.
menyaring. Makanya kan yang udah sakit ginjal bermasalah itu minum air putihnya juga khusus. Yang kandungan mineralnya itu sedikit. Biasanya itu air RO. Amidis. Amidis, kalau nggak Amidis Cleo. Yang mereknya Cleo sama mereknya Amidis itu yang biasanya sakit ginjal atau bermasalah di ginjal, air minumnya itu. Karena mineralnya sedikit. Bahkan mungkin nggak ada mineralnya, jadi murni air murni. Nah kalau yang air murni total itu agak mahal lagi. Jadi nggak ada mineral di dalamnya itu. Sama-sama putih, bening ya. Tapi ada bedanya ya. Ada. Kandungannya. Baik kalau minum mineral kan ada manis-manisnya kan? Iya. Nah, itu mineralnya yang rasa manis-manis itu mineral. Nah itu ginjal kalau yang udah bermasalah. Minum yang begitu tuh malah bikin tambah berat, kerja lagi dia berat lagi karena udah bermasalah udah. Kalau sehat masih belum bermasalah sih masih kuat lah. Gitu. Kayak mineral ada manis-manisnya gitu. Ada ya. Khas. Apa mereknya? Fas ya. Kok beli sedus dulu. Oh. Khas. Iya ini mineralnya ada. Kalau Bude kan ada masalah di ginjal, maksudnya lemah gitu ya. Jangan minum ini nih. Jangan minum ini. Tapi mereknya Cleo atau Amidis. Cleo. Kalau mau ini lagi air RO. Mana agak mahal. Oh ini buahnya. RO bukan murah. Iya, yang galon ada. Iya. Maksudnya RO yang khusus buat ini. Khusus ada ya. Ada lagi. Oksi kali. Oksi beda lagi pada ya. Beda lagi oksi. Beda, dia masih ada mineralnya. Ada oksigennya. Tuh, ya udahlah. Maksudnya udah kempes kakinya, dirasa udah enakan badannya. Iya pastilah, doa apa pasti Bude. Mau kita nggak ngedoain jelek, enggak. Pengennya ya sehat. Iya. Itu pastilah. Kalau sakit kok bulan-bulan ini aja, tadi tahun-tahun lalu kagak pernah sakit. Tiba-tiba. Ya pokoknya pikirannya dijaga aja, jangan terlalu ditakutkan. Karena yang paling kencang itu pikiran kalau kata teman saya. Makanya saya suruh datang ke sini ngomong. Dari pikirannya. Ya jangan dipikirin, jadi mikirin ginjal ini bermasalah. Udah enggak, udah penting udah kempes, ya insya Allah sembuh. Ikutin, iya pasti harus optimis Bude. Itu optimis. Ikutin aja, kan tetangga juga sama kan lagi terapi kan di rumah sakit. Iya. Itu jadi saraf-saraf di ginjalnya itu lemah. Makanya kan diarahin ke dokter ahli saraf kan ya, spesialis saraf. Tuh, nanti dikasih obat lagi. Tanya ada obatnya berapa macam. Iya, pokoknya pasti nambah, nggak mungkin berkurang udah. Pasti nambah. Karena ya, ada yang udah ngalamin. Bapaknya juga gula tuh, bekas pada gula. Ya. Lu belum cek lagi Pak Deh? Saya nggak pikirin. Nggak dipikirin ya. Malah tinggian dia mah. Oh, berapa? Sempat berapa? Sempat berapa paling tinggi angkanya? 395. 395. Oh ya Bude 377 ya. Oh, Pak Deh 395. Wah, Kok dia kuat, aku nggak kuat. ya itulah yang disebut metabolisme tubuh, daya tahan tubuh masing-masing berbeda. Berbeda ya. Nggak sama. Darah tinggi. Ya. Udah tinggi. Saya belum ngecek nih Pak Deh. Pernah sampai 200 saya. Benar 200. Iya. Waduh, saya kolesterol lagi itu berapa ya? Tensi saya belum ngecek lagi nih. Barang saya kemarin berapa? 180 berapa? 170 berapa? Tapi obat masih rutin dari rumah Ada. sakit? Nggak diminum? Kasih obat nggak pernah diminum. Nggak pernah diminum malah? Ada. Dia susah minum obat. Iya. Ya bagus sih maksudnya. Ini air putih banyakin Pak Deh. Saya pikir waktunya minum obat yang mati nggak minum obat mati kalau udah waktunya gitu aja. Iya. Ini pada mah enak, rasanya enak aja lah gitu. Darah tinggi pusing-pusing ya nggak pusing, nggak pernah pusing. Oh, pusing.
Dokter aja sampai heran kalau yang nggak kuat bisa ngedrop. Ya kalau nggak kuat, nah itu dia stroke. Iya, saya aja udah hampir, Pak. Makanya saya langsung terapi tadi. Ini saya udah aku tadi. Wah, dicek sama teman saya, Subatan. Pernah suruh terapi saya Sekali doang. berangkat lagi, sembuh sendiri. Suruh 4-6 kali. 6 kali. Saya baru sekali. Ini mah ini Ya. mulu sama berobat. Minum obat juga malas, berobat dia males dia mah. Yang penting mah gerak aja terus ya, Pak ya. Makan, pikiran los aja los. Tiap hari nyuci gerak. Gerak. Kalau mikirin penyakit apa-apa nggak boleh, Nggak boleh. Stres ya, Stres. malah sakit banget ya. Tambah ya. sakit, Tambah bukan sakit sembuh. ya. Ya itu yang maksudnya, jangan sampai kepikiran. Makanya aduh udah deh, los aja kayak apa lah, ilmunya diambil. Ini udah disampaikan, mohon maaf jadi bikin bude pikiran ya. Udah los ya bude, ikutin aja udah. Ini udah kempes, alhamdulillah. Tuh. Mudah-mudahan empet terus. Iya, mudah-mudahan dia sembuh normal gitu kan, enak badan, yang penting kan badan dirasa enak. Iya. Gitu. Total. Sembuh total, iya. Lewat metode apapun, yang penting pantangannya jangan dilanggar. Iya. Saya udah tahu patangannya. Ah, Kalau saya nggak tahu lalap aja apa-apa. Nggak tahu Apa dia mah patangannya. nggak ada pantangan udah pokoknya. Udah, karena udah punya cara untuk menghadapi ini gitu, metode sendiri. Lost doll pokoknya mah pikiran mau makan. Happy terus. Dibawa happy. Udah aku mau nyampe. Iya, Bude. Makasih ya, Bude ya. Iya, aku yang Mohon makasih, maaf maaf ya. Aku yang minta maaf sama Chan. Soalnya duitnya ya Pak belum. Udah masak. Tinggal air Wah, udah. tadi mah udah enakan budenya, kakinya udah enakan, udah kempes. Amin, alhamdulillah dah.